Kalian sudah tahu ya kenapa dipanggil ke sini? Iya, Bu. Ya, ini tadi Bu Miss datang ke sini terus menceritakan kejadian pada saat tadi di kantin. Akan tetapi kenapa Bu Amel memanggil kalian? Karena Bu Amel ingin mendengar sendiri kejadian yang sebenarnya menurut versi kalian. Ya, Bu, kami memang bermain saja dengan kelas yang ada di kantin, tetapi kan tidak ada niatan untuk rusaknya, dan kami menemukan banyak lagi gelas dan tenda yang ada di kantin yang sudah digunakan oleh anak-anak lain. Oke, begini anak-anak, sebenarnya kalian tidak perlu takut atau cemas atau bagaimana, karena kalian telah melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya kan begini, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kami itu juga pernah melakukan kesalahan, ya kan? Akan tetapi poin pentingnya ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk mengakuinya. Kita harus berani untuk bertanggung jawab dan selanjutnya tidak akan mengulanginya lagi. Dari sini kalian paham kan? Paham, Bu. Memang kami tadi menggunakan sendok dan gelas untuk bermain tanah dan merusaknya tanpa disengaja. Kami mengaku salah. Ya, Bu, kami memang tidak menghargai dan menghormati barang-barang orang lain, dan kami tidak sengaja untuk merusaknya. Oke. Lalu Budi apa pendapatmu? Kami juga berbohong kepada Bu Miss dan tidak mendengarkan peringatannya. Kami salah, Bu. Kami membuat masalah dan merusak barang orang lain. Itu tidak seharusnya kami lakukan, Bu. Oke, baiklah, kalian sudah mengakui bahwasanya tindakan yang kalian lakukan itu salah. Nah, begitu ya. Ya, Bu. Lalu menurut kalian sendiri, tindakan yang sudah kalian lakukan tadi di kantin, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kalian atau keyakinan sekolah? Kita Bu, karena saya tidak menjaga barang-barang yang ada di kantin. Nah, sekarang kalian ingin tahu. Selanjutnya, setelah kalian mengakui bahwasanya tindakan yang kalian lakukan itu adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah kita, apa yang kalian lakukan? Kami akan meminta maaf kepada Bu Miss dan kedua yang lain nanti. Lalu setelah itu apakah cukup hanya dengan meminta maaf? Tidak, Bu. Kami akan mengganti sendok dan gelas yang sudah kami rusak dan kami buat bermain tanah. Kami minta maaf, Bu. Nah, Bu Amel senang sekali mendengarnya. Kira-kira kapan kalian sanggup untuk menggantinya? Kalau misalnya Bu Amel berikan waktu 2 hari ke depan, apakah kalian sanggup? Oke, kalian tadi sudah mengatakan untuk memperbaiki kesalahan kalian dengan meminta maaf kepada Bu Miss dan pihak kantin, gitu kan? Lalu kalian juga bersedia mengganti sendok dan gelas yang telah kalian rusak dan kalian gunakan untuk bermain tanah. Benar begitu ya? Ya, Bu. Dari kejadian ini Bu Amel harap kalian bisa mengambil pelajaran. Kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari hari ini, kejadian hari ini? Dan kami harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Alhamdulillah, dari sini kalian telah belajar pelajaran berharga ya, bahwasanya untuk bermain itu kalian tidak boleh merugikan orang lain dan harus tahu tepat, tahu situasi, serta belajar untuk bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi kejadian seperti ini lagi. Baiklah, terima kasih atas kedatangannya ke sini. Kita akan kembali ke kelas. Saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan pengetahuan dari penyelesaian masalah ini, dan yang terpenting adalah kita jika membuat masalah tidak boleh untuk mengulanginya lagi, dan kita harus berani untuk bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam, silakan duduk, Din. Din, sudah tahu kenapa dipanggil di sini? Ya, Bu sudah tahu. Oke. Begini, Din, Bu Amel itu loh sering kali dengar laporan dari Bapak Ibu guru yang bertugas sedikit di depan dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kami. Bahwasanya kami itu kerap kali berdandan terlalu mencolok, alias menor. Nah, apa yang mereka katakan memang benar ya. Jadi sekarang pun juga melihat kamu juga perdandannya terlalu mencolok sebenarnya. Baiklah Dina, mungkin Dina bisa menceritakan karena kamu juga ingin tahu kenapa Dina bisa dandan terlalu mencolok. Ya, sebenarnya saya suka sekali dengan berdandan karena berdandan membuat saya lebih percaya diri, Bu. Oke, Pak Amel paham dari sini. Cuman kan Din, sekolah itu kan tempatnya untuk belajar ya, fokus untuk belajar. Gitu kan ya. Dina sebenarnya nggak usah takut atau cemas atau bagaimana karena tadi Pak Amel melihat Dina ketika masuk ke sini Dina terlihat takut. Sebenarnya semuanya itu pernah melakukan kesalahan, Bu Din, pernah melakukan pelanggaran. Yang terpenting itu Din, bagaimana kita ke depannya. Jadi Bu Amel pun juga pernah melakukan pelanggaran, pernah melakukan kesalahan, tapi kan setelah itu harus memperbaikinya dan tidak akan mengulangi lagi. Dari sini Dina paham kan maksudnya Bu Amel? Ya, saya paham, Bu. Saya tahu sekolah mempunyai aturan tentang penampilan Bu. Mungkin berdandan terlalu menor dapat mengganggu teman-teman dan membuat saya terlihat tidak fokus dalam pelajaran. Ya, Bu Amel senang sekali mendengarnya. Jadi dari sini kan juga berarti Dina itu sudah bisa memahami dan sudah bisa mengakui kesalahan yang Dina perbuat, ya kan? Karena sudah berdandan terlalu menor ketika berada di sekolah. Nah, lalu menurut Dina sendiri, apa yang Dina lakukan berdandan terlalu menor itu, apakah itu sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah kita ini, Din? Menurut saya tidak sesuai, Bu, karena sesuai dengan keyakinan di sekolah bahwa murid tidak diperkenankan untuk berdandan dan berpenampilan serta memakai perhiasan yang berlebihan, Bu. Nah, itu Dina sudah paham betul, ya kan? Lalu selanjutnya, kira-kira apa yang akan Dina lakukan setelah ini? Saya akan berdandan lebih natural lagi dengan memakai hijab dan memakai bedak secara tipis agar terlihat tetap rapi dan tetapi tidak mencolok. Tapi tetap percaya diri ya, Din ya? Ya, Oke, itu ide yang bagus, Din. Berdandan lebih sederhana, asal kamu masih tetap percaya diri tanpa melanggar keyakinan yang ada di sekolah kita. Lalu kira-kira apa yang Dina pelajari dari kejadian ini? saya belajar bahwa ada waktu dan tempat untuk segala sesuatu. Berdandan boleh saja, tetapi lihat ke situasi dan aturan. Di sekolah saya harus lebih fokus pada pelajaran dan penampilan yang sesuai. Benar sekali, Din. Setiap tempat pasti memiliki aturan dan norma yang harus kita ikuti. Ini pelajaran penting untuk Dina, untuk masa depan Dina sendiri. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, terima kasih Dina atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya izin balik ke kelas. Silakan Dina. Apik kayak iki, Bu. Saya senang sekali dibantu untuk mencari solusi atas pelanggaran saya tanpa saya merasa dihakimi. Terima kasih Bu Amel telah memberikan solusi kepada saya.